Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah Jumat kita pada minggu ini kita bisa berziarah bersama-sama bersama rekan-rekan Iqdar Kairo, berziarah ke makam aulia, ke para muallif kutub. Oke, stay tune. Sampai tepat di depan makam Grand Syekh Al-Azhar yang ke-12, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Khalwati. Dari namanya kita bisa mengetahui bahwasannya beliau itu seorang ulama yang berasal dari daerah Syarqawi, tepatnya di daerah Tawilah. Kemudian beliau pun juga menjadi seorang ulama yang mutasawif tentunya, yang mengambil tarikat Al-Khalwati dengan Syekh Muhammad Kurdi, tapi bukan Muhammad Kurdi yang Naqsyabandi. Nah, beliau sendiri itu menjadi Grand Syekh Al-Azhar setelah turunnya atau lepasnya jabatan dari Syekh Al-Arusi, dan beliau mendapatkan gelar Grand Syekh itu yang ke-12. Kemudian apa sih kecenderungan beliau itu? Kecenderungan beliau itu banyak. Pertamanya beliau itu fokus di fikih, kemudian saya lupa namanya, beliau itu melihat kemampuan beliau dan kecenderungan beliau lebih sesuai fitrah beliau itu berada di ilmu tasawuf. Seperti itu. Dari karya-karyanya kita bisa melihat yang sering kita dengar dulu semasa di pesantren, Hasyiah Syarqawi ala Tahrir punyanya Syekh Zakaria Al-Ansori. Kemudian ada juga Hasyiah ala Syarhil Hudhudi ala Ummil Barohin. Itu yang sering kita dengar di Nusantara waktu itu. Terus gimana, walaupun kita ujian jadi diundur tapi jarah tetap jalan ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Gimana terus? Di Wabtaghu ilaihil wasilah. Masyaallah. Jadi ya jarah bukan karena pengen ujian aja, ya kita emang harus melestarikan tradisi jarah ini. Alhamdulillah kita pada siang hari ini, sore hari ini menjelang sore ya, kita bisa mendatangi seorang ulama yang berpengaruh di dunia Islam, yaitu Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri. Beliau orang Mesir dan beliau Syekhul Azhar ke-10. Nah, tadi Syekh Abdullah Asy-Syarqawi itu Syekhul Azhar ke-12. Maka ini satu periode di atasnya ya. Intervalnya satu periode. Pertama, Syekh Damanhuri ini punya beberapa karya itu yang jadi kitab dirosah. Kitab dirosah itu kan kitab yang jadi pedoman ketika kita ingin memperdalam suatu ilmu. Ya, di antaranya beliau punya Idhahul Mubham, Syarhus Sulam. Ya, kalau ingin belajar mantik mubtadi itu otomatis mulai dari situ. Kemudian beliau juga punya kitab judulnya Hilyatul Lubil Maqsud, itu syarah Jauhar Al-Maknun, itu mubtadi di ilmu balaghah juga. Kemudian di antara karangan beliau juga ada Iqamatul Hujjatil Bahirah ala Hadmil Kanais fi Misr wal Qahirah. Itu tentang fikih, itu ada PDF-nya, bisa di-download. Isinya tentang bahwa beliau berpendapat bahwa gereja-gereja yang ada di Mesir ini
ya harus diratakan gitu. Karena kenapa? Karena dibangun ketika Mesir sudah menjadi negara Islam. Ya, kemudian diantara hal yang penting tentang beliau juga bahwa beliau itu terinspirasi oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dari segi apa? Dari segi bahwa beliau di setiap karangan itu punya tulisan. Setiap karangan punya tulisan sama seperti Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dan beliau bukan hanya ahli di bidang ilmu-ilmu agama, tapi juga ahli di bidang ilmu kedokteran, politik, ya punya karangan di bidang politik. Dia harus belajar juga yang namanya seperti filsafat, kedokteran, fisika, biologi dan lain-lain, politik ya, tapi jangan komen-komen politik yang aneh-aneh, politik yang ilmiah. Ya mungkin hanya seperti itu ya. Kita sudah memasuki fase di mana video dan foto itu sebagai alat untuk Enggak lah. kita udah lama ini nggak namanya ziarah lagi, alhamdulillah. Sekarang kita bisa ziarah bareng lagi sama teman-teman Iqdar. Tapi ini menarik ziarah kali ini karena Kenapa tuh? kenapa tuh di saat yang lain kok peci beliau Stylisannya. Masya Allah banget. Masya Allah banget. Biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman semua, di depan kita saat ini adalah makam dari Syekh Khatib Asy-Syarbini, yang mana nama lengkap beliau adalah Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini atau Asy-Syarbini Al-Khatib, yang lahir pada tahun 1509, ya jauh dari kita ya, 500 tahun yang lalu. Kemudian wafat di tahun 1570 di umur beliau yang ke 61 tahun. Seperti itu. Beliau adalah ulama yang mutafanin ya, atau yang biasa kita sebut multidisiplin ilmu. Ya, dibuktikan dari mu'allafat beliau, ya karya-karya beliau, ya diantaranya dari fikih semisal ada Al-Iqna ya. Al-Iqna fi Hali Al-Fadhi Abi Syuja, karyanya Imam Abu Syuja, yang kitabnya kita pelajari juga di Indonesia, namanya Ghayatul Ikhtisar. Kemudian beliau juga di dalam fikih membuat karya Mughniul Muhtaj. Ya, Mughniul Muhtaj. Ya, fi Lima Arifati Al-Fadhi Minhaj, ya, karangan Imam An-Nawawi. Kemudian juga di dalam ilmu tafsir beliau punya As-Sirajul Munir. As-Sirajul Munir. Dan di dalam ilmu bahasa pun ya, dalam nahwu beliau juga punya Fathul Khaliq ya, yang mana merupakan komentar dari karyanya Imam Ibnu Malik, yaitu Alfiyah. Sedikit aja. Nah, di antara hikmah dari beliau di kehidupannya adalah beliau itu merupakan kebiasaannya juga itu iktikaf di masjid selama bulan Ramadan sebulan full gitu. Dan juga ketika berangkat haji, dahulu kan belum ada kendaraan ya, masih ada unta aja. Jadi beliau itu lebih banyak jalannya ketimbang naik untanya. Naik untanya hanya ketika beliau memang benar-benar capek, baru naik, itu pun sedikit kayak gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, kita pada hari ini menziarahi Syekh Khatib Asy-Syarbini dan Syekh Atiyah bin Atiyah Al-Ajhuri, yang tadi ada biografi Syekh Asy-Syarbini sudah dijelaskan oleh saudara kita Iqbal. Sekarang tentang sekilas secuil tentang Syekh Atiyah Al-Ajhuri. Tadi waktu sebelum berangkat Jumatan waktu nunggu khutbah kedua, saya iseng membuka Maktabah Syamilah, kitabnya Al-A'lam Lizzarkali. Itu di sana dijelasin biografi singkat, sangat singkat banget Syekh Al-Ajhuri ini. Beliau lahirnya tidak ditemukan tahunnya, di sejarah tidak mencatat, hanya dicatat tahun wafatnya saja pada tahun 1190.
Hijriah. Masehinya yaitu tahun 1776. Beliau adalah faqih, mufassir juga, dan beliau tidak dapat melihat alias buta, dorir. Dan beliau juga termasuk seperti yang dikatakan tadi teman kita Iqbal, beliau mausu'i, mutafannin. Salah satu karyanya itu beliau punya takrir ala manhajit tulab, karya Syekh Zakaria Al-Ansori. Manhajut Tulab ini mukhtasar dari Minhajut Thalibin, karyanya Imam Nawawi. Nah, beliau ini punya takrirnya. Kata guru saya Syekh Jamal Faruk, takrir itu di atasnya hasyiah. Jadi takrir itu ada setelah adanya hasyiah, itu kata beliau. Terus salah satu karya beliau lagi hasyiah ala Jalalain yang bernama Kitabul Kaukabain An-Nayyirain fi halli alfadhil Jalalain. Itu terus juga punya syarah mukhtasarnya Imam Sanusi dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sore ini kita diberi kesempatan ziarah? Alhamdulillah, ala kulli hal. Sorbannya gitu. Berkah. Kira-kira Berkah ya, sorbannya, insyaallah ya. sorbannya ini sorban apa? Dari mana ini bisa memakai sorban seperti ini? Dapat dari Kadilangu. Tahu nggak Kadilangu di mana? Di mana tuh Kadilangu? Kadilangu itu di Indonesia. makam Sunan Kalijaga. Oh, Kudus. Disorot tuh dari bawah sampai atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Sahah, salah satu brand saya Al-Azhar yang ke-19. Ya, ke-19. Beliau itu Ibrahim, namanya Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Biasanya kita mengenal ada Al-Bajuri, yang benar Al-Bajuri karena nisbah kepada daerah tempat dia lahir. Bajur itu terletak di provinsi Manufia. Nama ini nggak asing lagi ya kita, jadi nggak butuh ghoniun ahli ta'rif. Beliau ini termasuk salah satu masyayikh Azhar yang mempunyai murid langsung dari Indonesia. Dan kenapa karya-karyanya salah satunya yang paling masyhur di Indonesia itu Hasyiah Bajuri yang Alamatan Takrib. Itu sangat populer karena memang yang dari Indonesia itu langsung berguru kepada saya Ibrahim ini. Siapa itu? Beliau adalah Kiai Abdul Manan atau Syekh Abdul Manan. Syekh Abdul Manan itu adalah mbahnya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Jadi Syekh Abdul Manan itu punya putra namanya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah punya putra lagi namanya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Nah, ini udah terjalin sejak lama ini hubungan antara ulama Nusantara dengan ulama Mesir, khususnya Al-Azhar. Itu puncak-puncaknya atau awal-awal mulanya itu dimulai ketika masa-masa Syekh Ibrahim sekitar tahun 1800-an lah. Ya abad segitu. Lazim tikro surah Yasin atau suratul Kahf atau suratul Baqarah. Lo hafizni hatilah. Udah ziarah kemana aja? Alhamdulillah kita ziarah tawasulan kepada guru-guru kita, yaitu Imam Bajuri, Imam Syarqawi, salah satu pembesar mazhab Syafi'i. Imam Bajuri juga salah satu pembesar mazhab Syafi'i. Alhamdulillah kita ini dekat rumah ya destinasinya. Hanya sekitar perjalanan 1-2 km dari rumah kita. Masya Allah. Karena saking diberkahi Mesir dengan banyaknya ulama yang benar-benar ngalim dan juga sufi yang benar-benar tawadu dan hatinya bersih, para kutubul aktob. Insya Allah banyak sekali di kota Mesir ini. Itu faktornya itu karena apa ya? Karena Mesir itu juga telah disebutkan oleh Al-Quran tersendiri dan juga oleh hadis Nabi bahwa Mesir ini akan menjadi pusatnya oleh pusatnya ilmu dan juga pusatnya para aulia. Beliau itu termasuk ulama yang menggaungkan modernisme Islam.
Beliau termasuk salah satu dari orang-orang yang dikirim ke Eropa bersama Rifat At-Tawi dan lain-lainnya untuk mempelajari peradaban kemajuan Eropa pada saat itu. Dan perkataan beliau yang paling terkenal itu al-Islam mahjubun bil muslimin. Itu ceritanya setelah beliau pulang dari Eropa, ada beberapa orang Eropa yang ikut beliau tertarik dengan cerita-cerita yang beliau ceritakan tentang Islam. Setelah sampai di sini, mereka justru melihat yang sebaliknya. Akhirnya mereka komplain ke Muhammad Abduh, kata kamu Islam begini-begini, begini-begini. Kok yang saya lihat sebaliknya? Akhirnya muncullah perkataan beliau, al-Islam mahjubun bil muslimin. Udah, gitu. Alhamdulillah kita sudah selesai sampai di penghujung perjalanan kita daripada wisata religi kali ini. Kita sudah menziarahi ulama-ulama yang berada tepat di komplek Qorofah Al-Mujawirin. Sekian dari kami, semoga senantiasa diliputi keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.